Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Ya, alhamdulillah hari ini bisa hadir di tengah-tengah keluarga besar Muhammadiyah. Ya, ngagel. Ya. Ya, senang banget karena sedikit banyak ada hubungan mungkin ya sama Muhammadiyah. Anak saya paling besar itu pernah sekolah di Muhammadiyah, di Muhammadiyah 3 ya, di Kebayoran Baru. Ini saya datang bersama suami saya. Ya. Ini mantan SMP Muhammadiyah juga. Alhamdulillah. Masya Allah. Kalau saya nggak ada riwayat di Muhammadiyah, saya riwayatnya pernahnya ke GBI Nginden. Iya, jadi ya nggak pernah ada ya dalam bayangan saya sampai usia saya kemarin 36 tahun untuk ada di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian dengan pakaian seperti ini. Alhamdulillah ya, itu anugerah yang terbesar mungkin ya dalam hidup saya, dan itu anugerah itu datang saat pandemi. Jadi mungkin kalau sebagian besar orang merasa pandemi itu musibah, nah bagi saya pribadi itu malah suka GR. Jangan-jangan Allah ciptakan ini pandemi untuk saya. Kalau nggak ada pandemi mungkin saya nggak dapat hidayah gitu ya. Jadi tadi sudah disampaikan saya latar belakang pendidikan dokter gigi ya. Jadi waktu masa pandemi itu ya lagi kita galakkan, ayo pakai masker gitu ya, nggak boleh jabat tangan dulu, terus rajin cuci tangan gitu ya. Nggak tahu kenapa ini saya medok juga logatnya ya, karena mama saya orang Malang. Ngalam. Iya, jadi tetanggaan ya sama Surabaya. Nah, ini jadi waktu itu saya itu kayak hati mata itu kayak lagi dibukakan gitu ya sama Allah, ngelihat perempuan muslimah yang memakai niqab waktu itu ya di Balai Kota DKI itu yang tadinya biasanya saya kadang buat bercanda ya, mohon maaf gitu ya, kalau mereka foto atau apa emang kelihatan gitu-gitu ya, tapi hari itu kayak Allah tuntun saya untuk memperhatikan beliau gitu ya. Loh, kok kita hari ini kayak dia ya disuruh pakai masker kayak pakai niqab. Terus saya perhatikan beliau nggak jabat tangan kan dengan yang bukan mahram. Lah kita juga udah nggak boleh salaman ini ya. Dulu saya kalau halal bihalal itu saya suka heran gitu ya sama bapak-bapak yang nggak mau salaman sama saya gitu ya. Gini kan, tarik tangan dulu. Emang dalam hati saya GR banget, emang naksir gitu. Dulu ya gitu. Jadi waktu itu saya perhatikan, oh gitu. Terus hari itu juga belum waktunya sholat gitu ya. Beliau mungkin batal wudhu ya, jadi jaga wudhu. Beliau wudhu lagi gitu, bukan di jam sholat. Dari situ entah kenapa saya tuh kayak pengen untuk ngulik-ngulik, cari tahu tentang Islam gitu ya, manfaat sunnah-sunnah yang dikerjakan oleh teman-teman di kantor gitu ya. Ada yang puasa Senin Kamis gitu ya, segala macam, ada yang sholat duha kayak gitu. Tapi semuanya dari sisi kesehatan, manfaatnya bukan fadilah keutamaan itu, tapi baru dari manfaat bagi kesehatan. Waktu itu saya temukan sholat duha kenapa diutamakan jam 9, jam 10. Nah itu ternyata kalau secara fisiologinya manusia itu, ini Bapak Ibu guru ini pasti lebih tahu nih, pinter-pinter ya. Itu kalau dari sisi kedokteran itu banyak di jam segitu tuh hormon stres kita lagi paling tinggi Bapak Ibu, hormon kortisol ya, mungkin guru-guru IPA ini biologi. Nah itu lagi paling tinggi. Jadi
mau bapak-bapak yang di kantor, mau ibu-ibu yang bahkan ibu rumah tangga, itu tetap stres. Jam 9, jam 10 itu udah mikir siang mau masak apa mungkin ya Bu ya. Gitu. Nah, disitulah waktu kita sholat duha, itu ada jurnalnya, ada penelitiannya yang membuktikan bahwa hormon stresnya itu langsung turun. Gitu. Terus makin tergoda ya, makin tertarik gitu ya melihat Islam. Saya perhatikan, terus di zaman pandemi itu dibilang virus COVID itu harusnya nggak langsung masuk tubuh manusia, tapi 3-4 jam itu ada di sekitar rongga hidung gitu ya. Kalau kita bisa bersihkan 3-4 jam itu, harusnya mungkin nggak langsung masuk ke tubuh dan jadi sakit ya. Jadi kalau dari sisi jalan masuk kuman itu, orang Islam mungkin orang terakhir yang terkena corona. Harusnya ya. Ya, tapi kan faktornya banyak ya, ada imun dan sebagainya. Nah, di situ saya udah mulai, kok bisa ya ini ajaran yang udah dari berabad-abad lalu kok masih relevan sampai hari ini gitu ya. Jadi saya mulai tuh ada sekitar 2 minggu Bapak Ibu tuh galau ya. Ibaratnya tuh di persimpangan jalan, mau lakukan yang lama tuh udah mulai ragu, jadi nggak saya lakukan. Padahal kondisinya saat itu saya masih dengan suami saya yang pertama itu qadarullah sudah meninggal, beliau 2022 ya, karena sakit kanker ya. Di saat itu beliau itu jabatannya itu pendeta muda gitu ya. Dan saya berarti otomatis pendamping beliau ikut memberikan konseling anak muda, konseling pernikah, seperti itu. Guru sekolah minggu ya, mungkin kalau kita sekarang TPA gitu ya. Gitu. Jadi kalau kenal saya dulu nggak mungkin saya seperti ini gitu ya. Dulu saya SMA di Magelang, di Taruna Nusantara itu, yang ngajakin teman-teman yang lain sholat subuh, saya bangunin teman-teman saat teduh. Untuknya non muslim ya, kayak gitu. Ada apa pelajarannya, kalau kita pengajian, saya yang ajakin teman-teman untuk pendalaman Alkitab. Jadi saat itu tuh apa ya, dan karena tadi mantan suami itu sekolah teologi ya, semua kitab suci agama-agama itu ada di rak buku saya, termasuk Al-Quran. Tapi justru Al-Quran yang paling terakhir saya buka. Kalau di gereja tiap Senin ada pengajaran, kadang jadwalnya itu Islamologi, itu saya berangkatnya itu males-malesan. Gitu. Kalau yang pelajaran yang lain tuh saya masih agak tertarik gitu. Waktu itu nggak tahu kenapa seperti itu, kayak nggak benci gitu, tapi juga kayak nggak usah lah gitu, kayak gitu. Nah, terus habis itu saya udah nggak ini ya, mau berangkat kerja itu deg-degan, takut ada apa-apa di jalan. Saya agamanya apa ini ya, udah nggak berdoa lagi, sholat ya belum bisa gitu ya. Saya cerita sama satu orang teman, kebetulan laki-laki, karena saya pikir, mohon maaf ya ibu-ibu, saya juga ibu-ibu nih ya. Kayaknya kalau perempuan itu agak bocor halus gitu ya, jangan bilang siapa-siapa ya, tapi nanti semuanya tahu. Nah ini kan agak sensitif ya gitu, apalagi dengan latar belakang keluarga suami gitu dan sebagainya. Terus saya cerita, bang saya cari yang di Instagramnya itu posting anaknya suka setoran hafalan. Kayaknya soleh ini. Tak WA, DM ya. Bang, maaf belum bilang afwan belum ya. Belum bilang assalamualaikum juga. Cuma bang, kayaknya saya tertarik loh belajar Islam. Oh ya, Allahu Akbar, langsung takbir gitu ya. Ya boleh kalau mau belajar Islam gitu ya.
tapi beneran soleh ternyata, nggak modus ya. Jadi dia bilangnya, tapi mohon maaf nih, kita kan bukan mahram, jadi belajarnya nggak bisa sama saya. Dia bilang gitu. Terus coba kamu ke mualaf center aja, makasih. Nah terus dia bilang, oh ya, ini ada nomor teleponnya, ada ininya, bikin janji dulu aja katanya. Nah ada Ikhwan apa Ahwat bang ini yang ditelepon ini, kirain nama orang ya, ternyata itu laki atau perempuan gitu ya. Yang Ahwat katanya si abang ya. Terus abis itu, oh iya yang Ahwat, udah bikin janji hari itu. Saya ingat betul Ahad juga, tanggal 15 Maret 2020. Itu janjian jam 9 pagi, 9 kurang 10 saya sudah sampai. Waktu dibukain pintu, ustazanya malah istighfar. Astagfirullahaladzim, saya pikir saya salah apa ya, emang datang belum pakai begini ya, masih baju setengah, roknya setengah ya. Jadi ya mungkin kaget itu kali, saya pikir ternyata bukan, ternyata itu hari pertama lockdown. Jadi karena beliau udah sepuh kan nggak boleh terima tamu apa gitu ya, nanti resiko kena COVID itu. Terus oh tapi aduh nggak apa-apa, udah masuk aja kata ustazanya. Saya yang lupa untuk reschedule appointmentnya ya kan. Terus ya saya masuk, ditanya kenapa kesini gitu kan, nggak ada potongan Islam mungkin ya. Terus ya saya jelaskan yang tadi, saya tertarik belajar Islam gitu. Oh iya, beliau jelaskan, beliau ini saya kasih catatan, beliau ini insinyur pertama wanita di Indonesia. Jadi kebayang ya cara menjelaskannya itu, di logika masuk, di hati, di iman tuh juga mantep gitu ya, yang saya rasakan gitu. Dari jam 9 sampai jelang zuhur itu beliau jelaskan rukun iman, rukun Islam, dibilang tauhid ya. Oh itu pesannya teman saya. Kalau nanti ustazahnya nggak ngajarin tauhid pertama kali, nggak usah dilanjutin lah gitu. Karena nanti kamu harus taunya tauhid dulu gitu. Yang kedua, kalau ustazahnya jelekin agama kamu sebelumnya juga nggak usah. Islam itu rahmatan lil alamin, dibilang gitu ya. Nah, alhamdulillah semuanya itu sesuai sama pesannya teman saya. Jadi beliau jelaskan seperti itu sampai akhirnya waktu jelang azan zuhur, ya udah sekarang dokter Karissa mau gimana kata ustaz. Ya udah ustazah saya belajar lagi ya, saya bilang gitu. Oh iya boleh, tapi mohon maaf argonya belum jalan katanya gitu ya. Kok argonya belum jalan, kayak orang naik taksi ya, iya kan? Nah terus gimana maksudnya ustazah? Iya kan belum syahadat, jadi belum dapat pahala katanya gitu ya. Oh saya gitu. Emang syahadat itu apa ya ustazah? Ya percaya Allah itu esa, percaya Nabi Muhammad utusan Allah, percaya. Saya bilang dari penjelasan ustazah tadi. Oh ya udah itu isinya syahadat. Ya udah saya syahadat. Sesimpel itu, nggak mikirkan konsekuensi setelahnya ya. Anak saya saat itu ada 3 Bapak Ibu ya, masih kecil-kecil. Nah udah, bahkan waktu saya telepon teman saya abang tadi ya, itu kaget dia ya. Coba ngomong sama ustazahnya ya, ini apa namanya, nggak, itu kan Ahad ya, nggak hari baik aja ustazah, hari Jumat gitu ya. Semua hari baik kata ustazah ya. Untuk kebaikan tuh jangan ditunda-tunda, kita nggak tahu umur gitu kata ustazahnya. Oh ya, nggak dengan saksi lebih banyak ustazah gitu ya. Mungkin abang takut disalahin ini ya, bahwa istrinya pendeta jadi Islam gitu. Terus habis itu enggak apa-apa, nanti kalau sudah lebih yakin mau diulang lagi di masjid dengan saksi lebih banyak silahkan katanya gitu. Langsung diambilin gamis, diambilin kerudung, langsung dituntun syahadat. Sudah selesai. Sekarang sudah dikenakan kewajiban sholat ya. Nanti pulang mandi wajib ya, mandi besar, terus sholat ya katanya gitu. Oh iya, belum diajarin caranya. Ya, akhirnya Bapak Ibu, saya belajarnya itu pakai YouTube. Zamannya pandemi, itu saya cari tata cara sholat
versi anak-anak. Doa iftitahnya paling pendek gitu ya. Ngomongnya juga pelan-pelan gitu bacaan sholatnya. Dan itu ngumpet-ngumpet. Karena di rumah itu karena masih banyak anak kecil, banyak CCTV-nya. Blind spotnya cuma satu, di depan pintu tempat praktek saya itu di rumah. Nah, maju dikit kena, mundur dikit kena juga kelihatan. Nah, itu kalau udah mau rakaat ketiga, keempat mau selesai, saya dengar langkah kaki itu, saya langsung berhenti, langsung ulang lagi, ngumpet kayak tidak terjadi apa-apa gitu, gitu ya. Seperti itu sampai ya. Mau gimana ya, lama-lama ya ketahuan ya. Itu setiap habis sholat itu keringat sejagung-jagung. Padahal abangnya itu udah bilang sama saya, waktu pulang itu saya bilang, bang saya udah syahadat, saya suruh sholat, beli mukena di mana? Di Tamrin City kata. Beli 3 katanya buat ganti-ganti. Orang sholat aja belum bisa, 1 aja dulu. Ternyata bener ya, itu kan dicuci ya. Jadi kalau dicuci saya nggak ada gantinya, gitu kan. Nah, apalagi karena ngumpet-ngumpet itu keringatnya itu jagung-jagung ya. Jadi setiap habis sholat itu mukenanya lepek. Ya, itu Masya Allah ya. Itu kalau sebelum azan saya sudah wudhu. Ngakalinya gitu. Kan harusnya kita sholat habis azan selesai ya. Kalau saya sholatnya pas azan berkumandang supaya mengelabui suara dari YouTube. Jadi suara YouTube itu barengan suara azan gitu. Mungkin secara fikih jauh dari sempurna Pak Ustadz gitu ya. Tapi itu sering jadi patokan muhasabah saya sampai hari ini gitu ya. Kayaknya kualitas terbaik sholat saya itu di waktu saya sempit itu dibandingkan saat lapang sekarang rasanya ya. Karena di situ segitu tergantungnya saya sama Allah gitu ya, segitu tergantungnya saya sama sholat gitu ya, nggak sekedar menyelesaikan kewajiban gitu, tapi gini yang setiap mau sholat kayak ditunggu-tunggu, wah bolak-balik lihat jam. Dulu saya suka sebel kalau janjian sama temen ketemu ya pada asar tuh jam berapa sih gitu ya, pada maghrib ya pada maghrib banyak jamnya ya gitu. Nah tapi ternyata ya itu yang mindsetnya orang Islam gitu ya. Begitu apa ya, hidup itu memang hidupnya itu ya dari waktu sholat ke sholat berikutnya. Di tengah-tengahnya itu sampingan. Jadi kalau ada masalah di sekolah, masalah di rumah, masalah di kantor, itu nggak usah pusing ya. Insya Allah itu sampingan. Gitu. Yang justru kita pusing kalau kok sholatnya ini mepet-mepet, udah mau habis ya. Atau sholatnya kok malah ada yang tertinggal atau dan sebagainya. Seperti itu. Jadi waktu itu akhirnya saya selalu minta tolong sama Allah, ya Allah makasih dah, alhamdulillah udah bisa sholat zuhur, mudahkan ya Allah supaya bisa sholat asar terus gitu. Makasih ya Allah sudah bisa sholat asar, mudahkan ini. Soalnya apa? Saya masih ngumpet-ngumpet. Saya bilang gitu ya, saya request gitu istilahnya sama Allah, ya Allah saya ketahuannya itu kalau saya udah selesai baca Al-Quran aja, baca terjemahannya, belum bisa bahasa Arab. Supaya apa? Supaya kalau nanti saya disidang ya sama keluarga mantan suami, itu paling enggak misalnya mereka nanya, tahu apa kamu tentang Islam? Emang udah pernah baca Al-Quran gitu ya? Udah gitu ya. Cuman supaya saya enggak memalukan Islam aja, salah jawab apa salah ngomong gitu. Dan benar-benar Allah kabulkan. Saya selesai baca terjemahan Al-Quran terakhir, 2 hari kemudian kalau nggak salah itu saya ketahuan sama mantan suami saya lagi mau sholat tahajud. Biasanya saya itu dengar langkah kaki tadi kan kedengeran ya, itu udah jam 3 pagi, sekitar jam 3 pagi dan lagi bulan Ramadan waktu itu, nggak kedengeran. Jadi sejak saya syahadat itu saya kan baru tahu ya, kata teman saya ternyata itu udah nggak boleh berhubungan sama suami ya. Jadi
pisah kamar itu. Nah saya di kamar anak, jadi saya sholat tahajudnya saya pikir saya nggak usah ke blind spot tadi, toh orang udah pada tidur. Saya sholat baru takbir, pintu rumah dibuka, jegrek gitu ya, lampu dinyalain gitu. Tadi saya matiin, langsung diseret keluar ke meja makan, udah habislah. Setelah itu ya dibanting, ditembok apa segala macam. Saya nggak ada omong sepatah kata pun. Di dalam hati saya waktu itu cuma berzikir ya, cuman baru tahu istighfar ya, astagfirullahaladzim, sama doa Nabi Yunus, doa Nabi Ibrahim, 3 itu aja. Itu ulang-ulang, nggak dibilangin segala macam. Saya rela masuk penjara karena bunuh kamu daripada anak-anak tahu anak maminya masuk Islam gitu ya, gitu. Terus mungkin muka saya nggak kelihatan agak takut gitu ya. Saya cuma mikir ya nanti saya diwafatkan dalam keadaan Islam ya udah gitu ya. Terus ditambahi lagi ancamannya, sekalian anak-anak juga saya bunuh kalau kamu mamanya masuk Islam. Ayo ajarin anak-anak hafalan Bible lagi gitu. Terus diam itu ya, saya di sana dibawa ke rumah mertua. Itu di sana sama mantan suami dipukuli lagi nih pahanya. Sama mertua dikasih air ya minum, tak pikir udah nggak jadi tahajud, nggak jadi sahur, nggak jadi sholat subuh, masa batal puasa ya. Tak minta tempel aja, tempel tapi nggak diminum. 2 kali soal saya dibilang kemasukan setan ini kayaknya, jadi harus kayak apa kalau di kita ruqyah gitu ya. Gitu. Nah itu tapi tidak ada sepatah kata pun yang saya sampaikan di situ ya. Masya Allah ya, ternyata setelah itu saya nggak pernah kebayang, saya nggak pernah merancangkan jalan keluarnya nanti gimana gitu. Tapi alhamdulillah semuanya seperti dimudahkan sama Allah. Kalau saat itu semua nanya, ya semua pada ikut seneng gitu ya, saya akhirnya dapat hidayah. Terus tapi semua rata-rata bilang, tapi mikir nggak sih katanya gitu ya, nanti anak-anak gimana dan sebagainya gitu. Alhamdulillahnya waktu itu saya dapat ayat kekuatan dari Allah itu Quran surat Saba ya, surat 34 ya, ayat 37 yang terjemahannya itu, dan bukanlah hartamu dan anak-anakmu gitu ya yang mendekatkan engkau kepada kami gitu ya, tapi orang-orang yang beriman yang akan mendapatkan balasan berkali-kali lipat dan akan aman sentosa di tempat-tempat yang tinggi yaitu dalam surga. Jadi ibu kan yang paling berat anak ya. Nah di situ itu alhamdulillah Allah kuatkan di situ. Terus juga harta, waktu itu saya langsung kena ujian penipuan masker 1 bulan. Maret saya syahadat, April saya kena penipuan masker. Jadi ada orang nawarin masker, harganya kan waktu itu sempat mahal ya. Nah ini nawarin agak murah. Saya ngumpulin dari orang-orang yang butuh di rumah sakit puskesmas, nggak ngambil sepeser pun keuntungan, cuma nyateti aja itu. Ini 4, ini mesen 5, saya sendiri cuma mesen 4. Taunya di total itu sampai 378 juta. Itu hari H barangnya nggak datang. Itu sampai saya dilaporin polisi di Polda, itu dikira terlibat penipuan masker. Wah itu bener-bener saya nggak nyangka ya, bener ya dibilang di Al-Quran ya, gimana bilang kita orang beriman kalau nggak diuji. Tapi saya mikir ya nggak secepat itu juga. Gitu. Terus jadi itu benar, saya perhatikan lagi zikirnya hanya itu doa Nabi Yunus. Walaupun dalam hati itu masih bertanya-tanya kan, mina zolimin gitu, aku yang zolim ya, kan aku yang dizolimin ya. Tapi aku tetap zikir aja, ikut doa Nabi Yunus itu. Dan Masya Allah gitu ya, di saat saya kemana-mana ya bawa surat rumah ya untuk cari pinjaman itu ya. Di saat pandemi kan susah ya, yang uang cash dipinjami itu susah. Nah itu saat nggak ada itu tiba-tiba ada teman yang minjami 100 juta itu untuk nutupi balikin uang teman-teman yang saat itu saya ngerasa ya saya udah nggak punya apa-apa lagi, uangnya nggak ada, nama baik yang mungkin yang cuma saya punya nama baik saat itu pun
kepercayaan orang ya hilang juga. Satu saat saya jualan, mungkin yang beneran jualan dapat untung, orang nggak percaya, nanti barangnya nggak datang. Jadi di saat itu saya udah kayak cuman saya punya Allah aja gitu. Jadi kalau punya Allah ya udah gitu. Anak-anak juga saya pikir akan misalnya diambil sama bapaknya. Saat itu saya mikirnya ya udah, Allah tuh kan maha mengembalikan gitu ya. Kalaupun nanti Allah kembalikan lebih baik. Kalaupun Allah nggak kembalikan juga so what gitu ya. Allah itu udah lebih dari cukup gitu ya buat saya. Saat itu kira-kira sekelumitnya itu Pak Ustadz. Luar biasa. Jadi mungkin dikosongkan dulu ya sama Allah ya. Jadi yang sebetulnya dinolkan ya. Kayak SPBU ya. Mulai dari nol ya. Untuk kemudian diisi benar-benar bersih ya. Dan karena kan nanti kita semua berharap ketika kita dipanggil oleh Allah juga bersih semua gitu nggih. Kemudian kira-kira gitu ya, motivasi buat kita yang mayoritas ini sudah dari lahir, bahkan di rahim itu sudah Islam insya Allah ya, itu biar kita kuat. Saya tadi hampir netes itu ketika jenengan bilang saya itu nunggu adzan untuk sholat. Saya ke saya sendiri, saya ini waktu adzan ini kemana gitu kan. Saya tadi sampai terenyuh gitu. Kalau jenengan aja yang awal Islam itu sudah paham bahwa kita hidup itu dari sholat ke sholat gitu ya. Posisi kami ini di mana gitu kan. Dan itu luar biasa. Nah mungkin diberikan motivasi kepada yang sudah lebih senior dalam usia mengenal Islamnya gitu kan ya. Karena kan hidayah informasi itu tidak harus serta-merta dari Ustadz Kiai kalau di Islam gitu. Dari siapapun yang penting baik itu harus kita terima gitu ya. Nah ini mungkin ada ibu yang punya pengalaman, bahasa saya tidak semulus kita itu dari lahir sudah mau sholat ya sholat, tidak usah umpet-umpetan. Maaf bahkan kita itu harus dipukul untuk sholat kan itu kan, ini berkebalikan. Nah, mohon kita diberikan motivasi sejauh mana kita biar lebih ingat Allah. Monggo. Iya, Masya Allah. Jadi ya waktu ya tentang Islam yang dari lahir itu ya, Islam turunan itu sedikit nih ya bercandaan waktu ketemu sama Ustadz Nababan, mungkin ya kenal ya, mu'alaf juga ya dulu ya. Itu beliau bilang, iya soalnya kalau orang yang Islam turunan suka ngomong kok yang mu'alaf itu cepet sih gitu ya, gini-gini ya. Terus soalnya apa? Kalau turunan kan kita nginjaknya rem katanya. Kalau kalau nanjak kan kita mencetnya gas. Ini ya bercandaannya katanya Ustadz Nababan gitu. Jadi kalau soal sholat ya waktu itu sempat ya Ustadz, adik saya itu sempat waktu diskusi sama saya, dia sempat bilang, "Kak, kamu ada yang mudah, kenapa pilih yang susah?" katanya. Ya kita mau doa toh gampang ya, tinggal merem, nggak usah cuci-cuci, langsung boleh kok gitu ya, kata gitu. Nggak harus juga apa yang tadi 5 waktu segala macam gitu ya. Nggak tahu gimana saya dapat taufik hidayahnya, justru saya ngerasa Islam itu justru bukan membebani, bukan menyulitkan, tapi justru memudahkan. Alhamdulillahnya dapatnya seperti itu. Karena ya itu ya, memang benar dibilang adab sebelum ilmu, ilmu sebelum amalan ya. Jadi waktu sebelum mengamalkan sesuatu itu kita kan belajar dulu ya, gimana waktu perintah sholat diturunkan dan sebagainya gitu ya. Nah kenapa saya menganggap mudah? Waktu itu saya pelajari Islam tuh dari akar katanya itu artinya selamat ya gitu. Nah dari selamat, asal ikut aja syariatnya, insya Allah selamat gitu ya. Nah ibaratnya itu, ini pas ini guru-guru soalnya, ibaratnya Bu, kalau anak saya dapat kisi-kisi soal dari gurunya buat ujian, tenang saya, udah dibaca nak kisi-kisinya, udah latihan nak. Kan 90% kalau dia belajar kisi-kisinya pasti ya lulus, nilainya bagus gitu ya.
Nah, saya ngerasa semua syariat Islam itu ya seperti kisi-kisi kita dalam hidup gitu ya. Yang insya Allah kalau kita nurut aja, tadi marsnya Muhammadiyah ya, Samina wa Atona. Nah, insya Allah mulus lah, selamat gitu. Nggak usah disangka lagi ya. Itu mungkin hari ini kita masih kenapa sih suka suruh mendahulukan kaki kanan gitu ya. Gitu. Ini secara medisnya juga belum ada sih ini jurnal untuk membuktikan kanan dan kiri itu ya. Tapi ketika kita lakukan itu untuk karena kita taat gitu ya, karena kita taat sama Allah, karena mencintai Rasulullah tadi ya, insya Allah ya nanti pahalanya ada. Kalau manfaatnya itu bonus saja. Nah, dari sisi sholat itu saya ngerasakannya seperti itu. Benar Bapak Ibu, saya itu mempelajari sholat itu gerakan sholat dari takbir sampai salam itu ini baru sisi medisnya ya. Sisi medisnya itu semua ada manfaatnya. Yang kayak cuma berdiri gini aja ya, itu sudah buka diafragma, buka pernafasan kita gitu ya. Waktu kita ruku itu ada jantung sejajar sama otak. Nanti waktu kita sujud itu otak lebih rendah dari jantung kita. Yang kalau kita nggak pernah sujud seumur hidup, ada bagian di otak itu yang nggak pernah kena aliran darah. Kalau kita nggak sujud itu ya. Waktu kita bangkit lagi sampai kita salam, itu ada manfaat ke reproduksi, kemana-mana. Itu dari medis. Yang sebelumnya wudhu itu ada, saya lupa tepatnya itu, ada 100 lebih titik akupunktur yang kesentuh waktu kita basahi dengan air wudhu gitu. Jadi ya sampai duduk kita kakinya awal-awal saya kaku, kakinya nggak bisa itu nekuk gitu gitu ya, jarinya harus ngadep kiblat gitu ya, jari kakinya itu kaku. Kalau kita nggak biasa sholat itu sebenarnya ini Bapak Ibu tiap hari 5 kali sehari lagi refleksi itu sebenarnya. Ya itu baru dari medis ya yang sholat gitu-gitu ya. Masya Allahnya saya ngelihatnya itu Pak, kalau dari sisi ininya saya ngerasa setiap apa yang harus dilakukan kita, sholat misalnya, puasa, tahajud gitu ya, kalau kita dimudahkan melakukan amal soleh itu semuanya itu sebenarnya privilege kita. Berarti Allah ridho ya kita datang menghadap beliau gitu ya. Saya sedih ketika gak kebangun tahajud ya, lelap banget sampai dengar azan subuh baru bangun ya. Itu itu saya sedih, saya dosa apa ini ya, ada apa ya, penyakit hati mungkin yang saya simpan gitu ya. Sampaikan emang Allah, apalagi baca Al-Quran tadi ya, Masya Allah ya, tadi adik kita itu cuma bisa didekati oleh orang-orang yang suci ya. Kalau kita hatinya bersih, insya Allah kita nggak berat untuk melakukan amal soleh. Kenapa? Karena kita memang fitrahnya gitu ya, kita memang diciptakan itu untuk beribadah ya Pak Ustadz ya. Jadi harusnya kita waktu disuruh beribadah, beramal soleh itu kita excited kan? Wah, emang ini passionku nih, ini aku tercipta untuk beribadah. Jadi saya sering koreksi diri, kalau saya mulai sholatnya kayak cuma buat ya penting udah selesai kewajiban, menggugurkan kewajiban gitu ya, itu saya mulai koreksi, langsung sholat taubat, langsung banyakin istighfar. Salah apa ini ya gitu ya, karena harusnya saya excited untuk ngerjakan yang sholat rawatibnya, sholat sunnahnya gitu ya. Itu baca Al-Quran misalnya targetnya one day one juz, kalau bisa lebih banyak dari one day one juz gitu ya. Karena itu, jadi itu sih kalau sebenarnya ketika hati kita bersih,
semua amal soleh itu harusnya kayak dipermudah. Alhamdulillah kalau misalnya kemarin kita bulan Ramadan dipermudah ya Pak Ustadz, puasa 30 hari ya. Ini aduh, astagfirullahaladzim ya, saya udah bulan Syawal udah di tengah-tengah, udah mau akhir. Saya masih kurang 2 nih Syawalnya nih Bapak Ibu ya. Banyak halal bihalalnya, batal nggak jadi puasa udah tengah hari ya. Kayak gitu, aduh masih utang 2 nih, suami kurang 1 kayaknya. Nah gitu, jadi ya insya Allah ya kita bisa terus dimudahkan sama Allah untuk beramal soleh gitu ya, dibersihkan hati kita supaya kita ya seperti bagaimana kita diciptakan ya Pak Ustadz untuk beribadah gitu.